Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Night Story. Kali ini kita akan menceritakan tentang catatan sejarah dan legenda Gunung Slamet di Jawa Tengah. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet juga merupakan salah satu gunung tunggal terbesar atau terluas di Indonesia, seperti halnya Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Karena memiliki diameter tunggal gunung, tidak ada gunung lain dalam area tersebut. Terluas di Indonesia dengan luas vegetasi sekitar 312 km persegi, 31.200 ha. Dan luas total area gunung mencapai 560 km persegi, 56.000 ha. Gunung ini cukup populer sebagai tujuan pendakian meskipun medannya dikenal sulit dan dikenal memiliki suhu yang sangat dingin serta basah. Kawah 4 merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai sekarang, dan terakhir aktif hingga pada level siaga medio, 2009, di kaki gunung ini terletak kawasan wisata Batur Raden yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten Banyumas, dengan jarak sekitar 15 km dari kota Purwokerto. Selain itu terdapat wisata alam berupa pemandian air panas Guci yang berada di sisi utara Gunung Slamet, tepatnya di Kabupaten Tegal. Sebagaimana gunung api lainnya di Pulau Jawa, Gunung Slamet terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia pada lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Retakan pada lempeng membuka jalur lava ke permukaan. Catatan letusan diketahui sejak abad ke-19. Gunung ini aktif dan sering mengalami erupsi skala kecil. Aktivitas terakhir adalah pada bulan Mei 2009 dan sampai Juni masih terus mengeluarkan lava pijar. Sebelumnya ia tercatat meletus pada tahun 1999. Maret 2014 Gunung Slamet menunjukkan aktivitas dan statusnya menjadi waspada. Berdasarkan data PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Slamet masih fluktuatif. Setelah sempat terjadi gempa letusan hingga 171 kali pada Jumat 14 Maret 2014 dari pukul 00.00-12.00 WIB, pada durasi waktu yang sama, tercatat sebanyak 57 kali gempa letusan. Tercatat pula 51 kali embusan. Pemantauan visual, embusan asap putih tebal masih keluar dari kawah gunung ke arah timur hingga setinggi 1 km. Puncak dari Gunung Slamet berada di 2 kabupaten, yaitu sisi utara puncak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pemalang, sedangkan puncak bagian selatan yaitu Puncak Surono berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Catatan sejarah Gunung Slamet pada bulan Agustus 1838. Junghun, Fritze, Holley dan Borst memulai perjalanan dari Moga untuk mendaki Slamet dari lereng sebelah utara. Pada ketinggian sekitar 4.000 kaki membangun gubuk untuk bermalam dan meninggalkan kuda untuk selanjutnya meneruskan mendaki dengan berjalan kaki. Dr. Holley menemukan bagian kerangka badak di daerah berpasir di sebelah kawah, dan tulang manusia juga ditemukan.
Udara malam yang sangat dingin, suhu minimum tidak turun di bawah 42 Fahrenheit, tetapi karena angin timur yang kuat. Namun, sekembalinya keesokan paginya menemukan embun beku pada tanaman 3.000 hingga 4.000 kaki di bawah puncak. Berbekal peralatan geodesi dan meteorologi yang akurat, seperti pada tahun 1838, Jung Hun bersama beberapa orang Jawa mendaki gunung untuk kedua kalinya pada 19 Juni 1847. Memulai pukul 7 dari Prihatin, di sisi timur utara Gunung Slamet, dan melintasi dataran tinggi yang sebagian besar dibudidayakan pada ketinggian sekitar 4.000 kaki. Sejarawan Belanda, J. Noordin berteori bahwa nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke Jawa. Kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Sejarah letusan Gunung Slamet dari sebuah catatan laporan VOC, Gunung Slamet pada tahun 1712 telah mengalami erupsi, menyemburkan api dan asap. Abu vulkaniknya tersebar sampai ke Benteng Kompeni di Semarang dengan ketebalan 1 inci. Pada tahun 1746, ketika Gubernur Jenderal VOC, Gustaaf Willem Baron van Imhoff, kembali dari lawatannya ke pelosok Jawa. Ketika dalam perjalanan pulang melewati Banyumas lalu Brebes dan Tegal, menjumpai dampak erupsi Gunung Slamet. Seluruh lanskap di lereng barat diselimuti dengan abu serta tercium bau belerang. Jalur pendakian tradisional Gunung Slamet adalah dari Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Jalur populer lain yang relatif lebih baru dibuka dari arah selatan, Kabupaten Banyumas, dan arah utara dan timur laut adalah dari Batur Raden dan dari Desa Gambuhan, Desa Jurangmangu dan Desa Gunung Sari di Kabupaten Pemalang. Selain itu ada pula jalur yang baru saja diresmikan tahun 2013 lalu, yaitu jalur Dipajaya yang terletak di Desa Cekatakan. Jalur pendakian lainnya adalah melalui objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Meskipun terjal, rute ini menyajikan pemandangan yang paling baik. Kawasan Guci dapat ditempuh dari Selawi menuju daerah Tuel melewati Lebak Siu. Pendakian Gunung Slamet dikenal cukup sulit karena hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air. Pendaki disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup dari bawah. Faktor penyulit lain adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat mudah berubah-ubah dan pekat. Sementara untuk jalur pendakian yang populer saat ini adalah jalur Permadi Guci di mana terdapat fasilitas musola Jabalus Salam yang masuk dalam daftar musola tertinggi ketiga di Indonesia, tersedianya air bersih yang melimpah di sepanjang tahun serta tersedianya toilet umum yang berada di pos 4 Amreta jalur pendakian tersebut. Sekian cerita catatan sejarah dan legenda Gunung Slamet. Jika ada kesalahan dalam video informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda silahkan beri komentar kalian. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.